Ya, kita mulai ya Ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita ya di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, jerih payah kita untuk bisa hadir dalam majelis ini mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan kita pelajari, dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkannya dan menjadikan Islam itu sebagai tuntunan hidup kita gitu ya, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan Islam itu sebagai way of life ya, sebagai pandangan hidup, sebagai jalan hidup agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Berarti hari ini kita akan melanjutkan ya yang kemarin belum selesai ya. Saya ulangi dari awal lagi gitu ya. Bagaimana kemudian kita mengetahui kalau dakwah itu tidak mudah ya ibu-ibu ya. Dan bagaimana dakwah yang kemudian efektif pada saat ini itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa gitu ya, karena saat ini di tengah-tengah kita itu tidak diterapkan oleh aturan Islam, bukan karena kita nggak mau ya, tapi karena pemimpinnya yang tidak mau. Maka dari itu harus ada yang namanya aktivitas dakwah. Nah, bagaimana tata cara dakwah gitu ya untuk bisa menerapkan sistem Islam secara keseluruhan? Maka Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan dalam hidup beliau bagaimana tahapan-tahapan dakwah Rasulullah. Maka hari ini kita akan membahas itu ya, metode dakwah Rasulullah gitu ya. Teladan dakwah Rasulullah sama ya. Kalau kemarin kita kasih judul teladan ya. Ya, metode dakwah Rasulullah. Ya, kita nyontohnya ya Rasulullah ya, bukan kepada yang lainnya gitu. Kemarin kan kita sudah membahas ya tentang kapan Rasulullah itu mulai berdakwah ya, pada usia apa? 40 tahun. Berapa lama Rasulullah berdakwah? Sudah ya 23 tahun. Dan periode dakwah Rasulullah itu ada di dua tempat, yaitu di Makkah dan di Madinah. Nah, sekarang aktivitasnya gitu ya, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah supaya kita bisa meneladani bagaimana tata cara dakwahnya Rasulullah gitu ya. Jadi metode dakwah Rasulullah itu ada 3. Yang pertama kemarin yang sudah kita bahas ya, itu ada aktivitas yang namanya pembinaan gitu ya, atau taskif. Nah, ini kan sudah ya. Nah, di dalam aktivitas taskif itu ya ada aktivitas di bawahnya ya, apa? Ada penguatan akidah dulu ya. Akidahnya kuatin gitu. Terus pembentukan kepribadian. Pengennya jadi kepribadian yang gimana sih?
Islam ya, pembentukan kepribadian Islam. Di mana kepribadian Islam itu harus memiliki mindset yang Islam. Tingkah lakunya juga Islam. Paham itu halal, maka perilakunya juga memilih yang halal, membentuk kepribadian Islam. Nah, yang terakhir kemarin apa? Belum ya? Pembentukan kelompok dakwah. Nah, ini aktivitasnya itu ini. Pembentukan kutlah atau kelompok dakwah. Nah, jadi Rasulullah itu ketika berdakwah itu dulu tidak sendirian ya. Beliau mengajak kepada para sahabatnya, sebelumnya kepada keluarganya, dan orang-orang yang didakwahi Rasulullah ini adalah orang-orang yang dibina oleh Rasulullah secara langsung gitu ya. Akidahnya kuat sehingga dalam menjalankan hukum-hukum syara pun kuat seperti itu. Dan orang-orang yang dibina oleh Rasulullah ini ketika mereka itu dibina berhasil gitu ya, itu mereka itu tidak cukup menjadikan Islam itu untuk dirinya sendiri, tapi sampai berpikir bagaimana Islam itu bisa sampai ke orang lain. Itu. Jadi ukuran kesuksesan dari pembinaan ini adalah ketika seseorang itu sudah terbentuk kepribadian Islamnya, di mana pola pikirnya itu Islami, pola sikapnya juga Islami. Pola-pola pikir kan setiap pembinaan kita selalu diberikan pemikiran-pemikiran yang Islami ya. Bagaimana tolabul ilmu itu wajib, terus menutup aurat, terus bagaimana hukum syara itu berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan. Itu semuanya menjadi pola pikir kita, yang kemudian menjadi pola sikap, artinya kita amalkan gitu, baru menjadi orang yang punya kepribadian yang Islami. Maka ciri khasnya orang yang punya kepribadian Islami itu pasti khas, beda sama yang lain. Coba ibu-ibu sebelum ngaji kepribadiannya apa? Nggak tahu gitu kan ya, tapi semenjak ngaji setahun ini kepribadiannya sudah mulai khas nggak? Merasa nggak? Yang biasanya melihat itu adalah orang terdekat, entah itu keluarga atau teman atau tetangga. Bu Erni sekarang kok beda ya, contohnya bajunya sudah beda, itu orang sudah melihatnya itu khas kepribadiannya kayak gitu. Jadi ada perubahan gitu ya, dari sebelum ngaji dengan ketika setelah ngaji, tampaknya di apa? Kepribadian seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya, membentuk kepribadian para sahabat yang sebelumnya itu tidak Islami menjadi kepribadian yang Islami. Nah, setelah banyak terkumpul para sahabat gitu ya, Rasulullah itu membentuk yang namanya kelompok dakwah. Yang namanya kelompok dakwah itu supaya bisa memudahkan aktivitas dakwah gitu ya. Kelompok dakwah, jamaah dakwah, kalau orang sekarang nyebutnya ormas Islam, organisasi keislaman yang di dalamnya aktivitasnya adalah dakwah. Oh, berarti Rasulullah dulu punya ormas dong? Iya. Ya, supaya dakwah itu berjalan secara efektif seperti itu. Kalau sendiri susah ya, berat. Tapi kalau bareng-bareng organisasi itu pasti terorganisir gitu. Kejahatan aja terorganisir. Masa kebaikan tidak terorganisir? Nanti akan kalah dong gitu. Nah, nanti ini akan saya bahas setelah 3 ini selesai ya, bagaimana sih jamaah dakwah itu. Nah, Rasulullah itu punya jamaah dakwah dulu namanya Hizbur Rasul. Apa Bu? Rasul, partainya Rasulullah. Ini namanya partai dakwahnya Rasulullah. Kayak gitu, namanya Hizbur Rasul. Anggotanya masih sedikit gitu ya, semeka aja, mungkin sekitar 40 orang gitu ya. Dan ketika mereka terbentuk itu, apa yang mereka lakukan? Nah, berarti mereka sudah siap ke tahapan yang kedua. Tahapan itu bukan milih ya, tapi urutan yang dilakukan. Habis pembinaan, terus langkah selanjutnya apa? Gitu. Yang kedua itu interaksi. Di tengah, mana Bu?
masyarakat, bukan keluarga ya. Interaksi di tengah masyarakat. Interaksi itu apa? Hah? Berhubungan. Ibu-ibu berhubungan dengan sekitarnya nggak hidup ini? Iya, tapi hubungannya hubungan dakwah. Dia udah mulai terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat, kelompok dakwah ini. Gitu. Jadi udah terbentuk organisasi Islam tadi kan, Hizbur Rasul. Nah, ormas Islam itu, Hizbur Rasul itu, ya, atau kutlah dakwahnya Rasulullah, kelompok dakwahnya Rasulullah itu melakukan aktivitas terjun di tengah-tengah masyarakat. Melakukan apa? Aktivitas kontak pemikiran. Bukan kontak fisik ya. Kalau kontak fisik nanti berantem, bukan kontak fisik. Tapi kontak pemikiran, karena yang disampaikan itu adalah ajaran-ajaran Islam. Jadi ngomong atau pakai fisik? Ngomong. Orang bilang omdo. Ya memang Rasulullah dakwahnya omong doang, nggak ada aktivitas fisik. Gitu ya. Jadi kalau ada ormas Islam yang aktivitasnya fisik, berarti tidak sesuai dengan metode dakwah Rasulullah. Gitu ya. Jadi ini tuh namanya kelompok dakwah ya, belum ada negara ya, baru kelompok dakwah. Jadi aktivitasnya itu interaksi di tengah masyarakat, interaksi pemikiran, bukan interaksi fisik. Itu harus dicatat. Jadi nggak ada gitu yang namanya organisasi Islam itu ngajarin ngebom. Rasulullah nggak pernah ngajarin begitu. Atau demo bakar-bakar ban, nggak pernah ngajarin seperti itu, gitu ya. Atau kemudian gebukin orang, kontak fisik itu Rasulullah tidak mengajarkan. Berarti interaksinya apa? Nah, jadi jangan salah paham gitu ya. Nanti dikiranya kalau ada ormas Islam main baku hantam, nggak dicontohkan sama Rasulullah. Jadi interaksinya itu dalam hal apa? Satu, dalam hal pemikiran, namanya itu interaksi Syira'ul Fikr. Syira'ul Fikr itu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu apa ya? Syira'ul Fikr, ada 3 ya. Perang pemikiran, apa sih istilahnya ya? Perang pemikiran. Iya, Ghazul Fikr itu perang pemikiran, tapi bahasa lainnya apa ya? Sebentar saya cek. Ininya tuh maksudnya bukan aktivitas fisik ya ibu-ibu, sebagaimana mungkin ada gitu ya yang mengklaim kalau ormas Islam dakwahnya itu pakai kekerasan. Nggak dicontohkan sama Rasulullah itu begitu. Tapi aktivitasnya itu adalah pemikiran ya. Lupa istilahnya saya. Image. Apa ya? Nyari istilahnya itu kok ya ini ya. Syira'ul Fikr itu artinya bahasa Arabnya tuh ingat, cuma artinya lupa. Tapi kalau ingat Arabnya, kalau nggak dikasih artinya ya apa sih Syira'ul Fikr itu? Kalau yang kedua itu ingat ya, Anda Bu ya, lupa. Syira'ul Fikr itu artinya apa? Tulis Arabnya dulu ya. Syira'ul Fikr. Perbulatan pemikiran enaknya ya. Nah, kalau tadi kan perang pemikiran ya. Ghazul itu kan perang. Syira'ul itu bergulat gitu. Ya istilah mirip-mirip gitu ya. Jadi bukan gulat fisik ya. Tapi pergulatan
pemikiran. Maksudnya itu ya mirip-mirip perang pemikiran gitu sih ya. Maksudnya pergulatan pemikiran tuh gini. Kalau orang bergulat itu lawan-lawanan nggak sih? Kalau fisik begitu ya. Tapi ini kan pergulatan pemikiran itu pemikirannya yang pertarungan. Gulat itu kayak fisik banget ya. Nah sekarang udah ingat alhamdulillah apa gitu ya, pertarungan. Pertarungan pemikiran. Artinya pemikiran yang bertarung itu apa? Antara pemikiran yang tidak islami, ya, pemikiran yang jahiliyah, pemikiran kafir, bertarung dengan pemikiran yang islami. Contohnya waktu itu pada zaman Rasulullah, akidah itu pemikiran nggak? Pemikiran gitu ya. Pemikirannya gimana? Menyembah berhala. Berhalanya ada berapa? Banyak. Pemikiran kalau menyembah Tuhan, menyembah Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu yang jahiliyah, mereka itu masih menganggap Allah itu adalah pencipta. Bukan berarti mereka menganggap bukan Allah itu bukan pencipta ya, masih menganggap bahwa Allah itu sang pencipta. Tapi punya pemikiran yang salah. Kalau menyembah Allah itu harus pakai lantaran. Apa sih bahasa Indonesia lantaran tuh? Perantara. Perantaranya apa? Yaitu dengan berhala. Supaya sampai gitu ya. Dengan menyembah berhala. 300-an gitu ya. Nah, ini kan sebuah pemikiran yang rusak gitu. Maka terjadilah ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, tujuannya adalah untuk meluruskan pemikiran yang rusak di tengah-tengah masyarakat saat itu gitu ya. Dengan apa? Tadi kalau menyembah Allah itu jangan menduakan Allah atau men-300-kan Allah. Berarti kalau menyembah Allah ya sudah menyembah Allah. Jangan dengan menyembah berhala gitu ya. Maka begini kan kalau pertarungan ya dengan pemikiran apa Islam yaitu tauhid. Hanya menyembah Allah saja gitu. Nah, ini kan pertarungan pemikiran nggak? Iya, bukan pertarungan baku hantam secara fisik, bukan. Nah, kalau pertarungan pemikiran itu pakai apa? Caranya ngomong, pakai lisan, diskusi, ngasih tahu ke orang. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini termasuk. Nah, kalau zaman sekarang kan juga sama nggak sih? Pemikiran jahiliyah sekarang gimana? Sholat, iya. Puasa, iya. Tapi kalau pas mau daftar CPNS, dia pergi ke dukun. Ya itu kan sama aja dengan menyekutukan Allah. Ya nggak ada bedanya sama orang-orang jahiliyah dulu. Nah, kita dakwahi gitu. Itu namanya kalau dakwahi berarti terjadi benturan pemikiran, pertarungan pemikiran. Dikatakan bertarung karena pemikiran yang nyembah 300 berhala ini nggak terima. Mereka ngomong, kami sudah dari dulu nyembah 300 berhala. Ngapain kamu ngomong seperti itu sekarang? Itu maksudnya pertarungan pemikiran. Contoh ya masalah konsep mencari rezeki. Mereka juga rusak juga gitu ya. Jadi kalau orang jahiliyah zaman dulu mau berdagang gitu ya. Aku mau berdagang ke arah mana ya? Timur, barat, selatan atau utara. Mereka tuh pakai melempar burung. Kalau burungnya larinya ke utara, dia ke utara. Atau entah sebaliknya gitu ya, bikin aturan sendiri. Berarti rezekinya ke arah sana gitu. Atau mengundi nasib gitu ya. Dadu. Kalau dulu zaman dulu nggak ada dadu ya, tongkat gitu ya. Diisi dengan arah mata angin. Selatan, barat, utara, dikocok-kocok-kocok-kocok. Kalau yang keluar arah itu, itulah yang akan aku pergi ke arah sana, rezekiku ke arah sana. Itu pemikiran yang rusak nggak? Iya. Nah, ketika Islam datang, maka itu kemudian dihapuskan. Disampaikan kalau itu tuh pemikiran yang bodoh, pemikiran yang jahiliyah. Kalau sekarang masih ada nggak begitu? Prakteknya kan begitu. Ya, gimana contohnya? Nah, itu dakwahnya apa ya? Pemikiran, disampaikan. Yang namanya pertarungan, wajar nggak kalau dia itu menyangkal? Iya, disangkal. Kayak gitu, konsep akidah disangkal, jangan pergi ke paranormal.
gitu. Ya kan gimana kalau nggak pergi ke paranormal, nanti nggak tahu dong rezekinya gimana seperti itu. Ada penyangkalan kan, berarti terjadi pertarungan. Seperti itu. Jadi pemikiran itu anggapan-anggapan yang salah, yang sesat bertarung dengan pemahaman yang benar. Makanya ini yang batil dilawan dengan yang hak. Ada hak, ada batil. Nah, paham sampai sini ya? Yaitu pertarungan pemikiran. Gitu. Yang sekarang pun sebenarnya masih ada kan? Malah tambah canggih ya enggak? Berhalanya online. Nah, cek kodam. Yang dulu-dulu itu ya, sekulerisme. Nah, itu ya. Allah, aku percaya sih Allah itu sebagai Tuhan yang disembah, tapi aku nggak mau ngikutin aturan Allah. Ya itu nggak jauh beda sama orang kafir zaman dulu. Nah, ini. Nah, interaksinya Rasulullah gimana? Ya tadi sampaikan hal itu di tengah-tengah masyarakat. Gitu, mengutuk berhala. Ngapain kamu nyembah berhala? Dia kan nggak bisa lihat. Bahkan konyol. Ada yang berhala dari tepung, nanti kalau musim paceklik dimakan. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Umar bin Khattab dulu waktu jahiliyah ya, bikin berhala dari tepung. Nanti kalau lapar, aku makan gitu. Itu kan jahiliyah sekali gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya. Zaman sekarang lebih canggih lagi, jahiliyahnya pakai sosial media gitu ya, cek kodam untuk ngecek keberuntungan gitu ya, kartu ramalan, tarot kayak gitu, yang sebenarnya itu adalah pemikiran yang batil, masih terjadi gitu ya. Nah, interaksi yang dilakukan contohnya apa lagi? Nah, ini perjuangan politik. Politik artinya apa? Kemarin versi Islam. Definisi politik menurut Islam? Mencari kekuasaan? Apa? Melayani umat. Betul ya. Mengurusi umat. Bukan mencari kekuasaan. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah perjuangan dalam mengurusi umat. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Contohnya, namanya interaksi kan ya. Ada batil, ada yang hak. Ada hak, ada batil. Yang terjadi saat itu apa? Urusan umat. Tidak hanya pemikirannya yang kacau ya. Urusan yang ada di tengah-tengah umat itu pun kacau. Urusan umat itu apa? Sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, pendidikan. Itu kacau pada zaman itu. Contohnya dalam hal ekonomi, ya kan? Dalam hal ekonomi, orang-orang masyarakat zaman dulu ya, pada zaman jahiliyah itu mereka suka menimbun barang. Nah, suka menimbun barang. Kenapa kok barang ditimbun? Supaya terjadi kelangkaan barang. Kalau nanti sudah langka, nggak ada di pasaran, baru dijual dengan harga yang sangat mahal, tinggi. Ini aktivitasnya tuh ada, menimbun barang. Nah, urusan menimbun barang ini kan terkait dengan kebutuhan masyarakat ya. Ini kemudian Rasulullah berinteraksi mendakwahkan tentang apa? Larangan menimbun barang gitu. Langsung turun ayat seperti itu, larangan penimbunan barang. Nah, kira-kira yang marah siapa kalau tidak wahai Rasulullah begitu? Nah, orang-orang yang menimbun barang gitu. Kalau zaman sekarang ada nggak yang nimbun barang? Banyak. Berarti kalau kita dakwah tentang ekonomi, yang marah siapa? Ya mereka, para kapitalis. Berarti kalau dakwah dimusuhi itu wajar nggak? Wajar. Berarti dakwahnya beneran. Ya enggak? Seperti itu gitu ya. Nah, contoh lagi. Dulu suka nggak kalau suka mengubur apa? Mengubur bayi perempuan hidup. Kenapa kok mereka suka ngubur bayi perempuan hidup-hidup? Nah, perempuan itu bikin malu. Nggak bisa diajak perang. Kalau kalah perang jadi tawanan. Bikin malu aja. Jangan begitu. Ini bagaimana Rasulullah kemudian mengangkat derajat seorang perempuan gitu ya. Banyak sekali hadis-hadisnya gitu ya.
Salah satunya hadisnya begini, perempuan itu bisa menjadi jalan kedua orang tuanya untuk masuk surga. Kalau engkau didik dengan baik, menikahkan dengan orang baik, dia meninggal sampai dalam kondisi baik, maka perempuan itu akan memasukkan kedua orang tuanya masuk surga. Diangkat derajatnya. Nah, itu Rasulullah kayak gitu. Berarti Rasulullah melakukan aktivitas apa? Melarang mengubur bayi perempuan hidup. Nah, sekarang aktivitas membunuh bayi hidup-hidup masih ada nggak? Banyak. Aborsi malah nggak cuma perempuan ya, mau laki mau perempuan dibunuh hidup. Nah, itu kan aktivitas perjuangan politik Rasulullah itu begitu. Dari sini kita paham ya, kalau Rasulullah itu dakwahnya tidak hanya seputar tauhid saja, tapi Rasulullah itu mendakwahkan, menunjukkan apa? Kesesatan-kesesatan di tengah-tengah masyarakat. Kekeliruan, aturan-aturan, kerusakan di tengah masyarakat. Gitu. Kalau dakwahnya tauhid saja, mungkin kemungkinan besar ya tidak akan terlalu dimusuhi ya. Yuk nyembah Allah saja. Emang kalau nggak mau kenapa ya, nggak bisa maksa kan? Tapi Rasulullah tidak hanya itu kan dakwahnya. Rasulullah itu sampai menunjukkan kerusakan-kerusakan aturan di tengah masyarakat. Tuh penimbunan. Tuh ada mengubur bayi hidup. Tuh ada pelacuran. Zaman dulu pelacuran tuh legal. Jadi perempuan itu tinggal pasang kain warna merah di depan pintu rumahnya. Orang dia langsung tahu itu barang dagangan. Boleh masuk, kalau nggak ada pintu merah berarti jangan coba-coba kan, itu nggak dijual gitu loh. Berarti legal ya? Legal. Itu Rasulullah kritik. Kayak gitu, sampaikan dakwahnya. Gitu ya. Atau kemudian aktivitas mereka tuh kalau suka berjual beli itu dengan banyak banget sih ya telepon asing. Kok nggak mati ya? Nomornya sih aneh gitu, judulnya sih aneh gitu, Pratarana apa ya? contoh lagi ya tadi ya, orang-orang dulu itu orang Quraisy kalau mereka ingin mencari harta, mereka tuh suka mencari harta, memakan harta saudaranya. Dengan cara apa? Riba. Gitu ya. Akhirnya kan turun ayat, wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta bainakum, sesama kalian gitu ya, bil batili, dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang batil. Ya. Memperoleh harta dengan cara yang gitu. Contohnya apa? Riba. Udah biasa di sana itu. Malah jadi profesi. Sini ada nggak? Nawarin gitu, baik orang maupun lembaga. Nawarin, Bang Emok ya, gitu. Ke kampung, apalagi kalau di kampung saya deh, petani ya. Petani itu kan butuh modal ya buat menggarap sawah. Itu didatengin tuh prospek. Kecil nanti bunganya kecil gitu. Nah, itu jadi mata pencaharian. Gitu. Kalau di sini juga nggak cuma lembaga ya, orang juga ada gitu. Memang pekerjaannya itu ya rentenir. Ya sebenarnya sama ya, zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi memperoleh harta dengan cara yang batil. Kelebihannya itu loh, dimakan buat mereka. Habis itu pajak, ya kan? Ada dalilnya kan? Sohibu maksin gitu ya. Janganlah kalian la yadkhulul jannah, tidaklah kalian akan masuk surga. Sohibu maksin, bagi penarik pajak. Pajak. Oh, berarti pajak itu haram ya? Iya. Pungli dari negara ke rakyatnya haram, itu namanya pajak. Kalau pungli itu enggak legal. Gitu, parkir di mana, tarik pungli misalkan ya. Tapi ini pajak itu legal, dari negara ke masyarakatnya, itu pajak. Jadi hukum pajak itu haram. Nah, sekarang masih ada riba, masih ada pajak, kita korban pajak ya.
Nah, berarti kita itu didolimi. Berarti pajak dalam Islam itu adalah haram. Tadi dalilnya, penarik pajak itu tidak akan masuk surga. Yang narik pajak. Jangan kerja di kantor pajak. Kita nontonnya yang lain. Ya pindah yang lain di sana. Kan di sana TV-nya. Jadi pindah kan ada remote-nya. Tahu remote-nya di mana? Tanya sama uminya Amar. Kan udah kenal. Tanya. Ya nanti kesini kok. Amarnya itu lagi sakit, jadi nggak bisa keluar. Daripada di sini nanti malah nggak nonton. Bentar lagi pulang kita. Ya yang ada aja lah. Masih mending ada TV daripada di rumah. Nggak ada. Yang penting ada. Nah, nggak apa-apa kalau mau di sini. Malah nggak ada apa-apa di sini tontonan. Tuh ada tuh ibu-ibunya Amar tuh. Coba sana pinjam remote bu gitu. Itu memperoleh harta dengan cara yang batil, riba, pajak, penimbunan, terus penipuan. Itu biasa di sana gitu ya. Jadi kalau dagang di atasnya itu yang bagus-bagus, di bawahnya ternyata busuk-busuk. Nah, kayak gitu ya. Penipuan, itu macam-macam lah, ngopen fahish gitu ya. Penipuan, dan itu sudah tersistem, sudah kayak dinormalisasikan gitu, udah biasa gitu ya. Kalau sekarang ketipu duku ya, itu mah kecil itu ya. Ada lebih besar ya, orang beli per talit atau pertamak tuh. Beli pertamak, isinya dioplos sama pertalite. Itu namanya apa? Penipuan. Itu mengambil harta dengan cara yang batil. Itu zaman dulu sudah ada tersistem. Sekarang juga masih ada. Yang ngambil siapa? Pejabat. Gitu, aktivitasnya tuh seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah. Bayangnya gini, Bu. Kalau Rasulullah sekarang masih ada pejabat ngoplos pertamax dengan pertalite, itu Rasulullah ngomong nggak? Ngomong. Itu yang disebut dengan aktivitas perjuangan politik. Gitu. Makanya Rasulullah dulu ngomong kayak gini, yang disinggung itu para pejabat, para tokoh masyarakat. Makanya Rasulullah dimusuhi. Karena memang begitu sunatullah, tidak ada nabi yang ketika mereka mendakwahkan Islam itu pasti akan dimusuhi, difitnah, dan diusir dari kaumnya. Itu sudah biasa. Ada nggak nabi itu yang nggak diserang, difitnah? 25 nabi yang pernah dengar cerita? Nggak ada. Semuanya pasti didustakan. Gitu. Nah, itu kata ini ulama ya. Tidak ada ulama, dai atau penceramah gitu ya. Bahkan Rasul, Nabi dan Rasul yang ketika berdakwah pasti akan didustakan. Didustakan, difitnah, bahkan terusir dari kaumnya. Rasulullah ngalamin itu semua nggak? Pertama didustakan, kedua difitnah, ketiga diancam pembunuhan, sampai terusir kan? Gitu. Terusir dari mana? Seperti itu. Karena memang dakwahnya Rasulullah bukan dakwah tauhid saja, tapi apa? Menunjukkan kerusakan-kerusakan yang tengah terjadi di masyarakat. Coba ada yang berani speak up dakwah tentang mengambil harta yang batil tadi, pertalit dioplos pertamax. Itu kalau ada dai yang ngomong seperti itu hebat. Ceramahnya isinya itu. Karena meneladani dakwah Rasulullah, interaksinya benar-benar menunjukkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Nggak diem aja. Kalau diem aja berarti cari aman. Biar nggak dihujat. Padahal ini tuh yang dilakukan oleh Rasulullah loh. Seperti itu. Nah, paham sampai sini ya? Kayak gitu. Surah Al-Fikr, perjuangan politik. Nah, karena dakwahnya ini berat nggak, Bu? Berat, karena berhadapan langsung dengan rezim Quraisy. Sekarang juga berhadapan dengan rezim. Bisa apa gitu ya? Tapi kita masih bisa
ngomong. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi mau sampai kapan ngomong? Karena pasti itu akan lemah gitu kan ya. Maka Rasulullah itu sudah punya planning jangka panjang. Kalau Islam itu masih berupa kelompok dakwah, kekuatannya lemah karena isinya orang-orang. Rasulullah sudah berpikir jangka panjang. Gimana supaya Islam itu bisa diemban oleh sebuah negara. Kalau Islam diemban negara punya kekuatan nggak? Punya kekuatan memaksa masyarakat untuk taat. Tapi kalau sebatas ormas, nggak bisa. Berbuat fisik juga nggak boleh. Ormas itu bisanya apa? Ngomong. Termasuk individu ini juga cuma ngomong. Makanya Rasulullah sudah berpikir jangka panjang, sehingga Rasulullah itu membutuhkan yang namanya dukungan. Apa Bu? Dukungan dari para tokoh-tokoh pemilik kekuatan dan kekuasaan, supaya nanti Islam itu bisa berkuasa gitu ya, dalam bentuk wadah negara, supaya bisa membasmi ini tuh lebih cepat, ya enggak? Iya. Makanya apa yang dilakukan Rasulullah? Mencari dukungan. Bahasa Arabnya tolabun nusroh. Kalau kemarin kita kenalnya tolabul ilmi ya. Tolab artinya apa? Ilmu. Kalau tolab mencari, nusroh pertolongan. Nah, nusroh itu dari kata ansor ya. Nanti yang memberi pertolongan namanya ansor. Jadi tolabun nusroh itu apa? Mencari pertolongan. Pertolongannya bukan individu yang nggak punya kekuasaan ya, tapi mencari pertolongan atau dukungan dari pemilik kekuatan, gitu ya, pemilik kekuatan dan kekuasaan. Di sirahnya gimana? Beliau kemana? Mendatangi ketua-ketua kabilah Arab, didatangi itu ketua-ketua suku, didakwahi tentang Islam. Mau pinjam remote? Sama kakak Aisyah kan ada. Kakak Aisyah ada nggak? Jadi tahu lagi. Kamu mau nonton apa sih? Hah? Tadi punya. Kalau nggak di strap dulu nanti ya. Oh ini. Mana jadi kakak Aisyah mana? Kakak Ais. Kakak mau ganti outboard. Lah itu minyak di sini. Mau malu bilang, mau bilang malu, kok malu bilang. Outboard. Di situ tuh. Tuh kasihan dia lagi sakit. Apalagi Bu Dewinya ada di situ. Ya, malu bilang. Iya, Rasulullah kemudian mendatangi kabilah-kabilah Arab, gitu ya, ditawarkan Islam, gitu ya, mau nggak masuk Islam? Nggak mau. Kalau nggak mau nggak mendukung dakwah Islam? Nggak mau. Siapa kamu? Gitu ya, ditolak, gitu ya. Ada satu yang kemudian tertarik, gitu ya. Kalau aku udah dukung Islam, dukung dakwah Islam, terus balasannya apa? Nanti aku bisa nggak jadi pemimpinnya? Dia ingin balas budi. Padahal yang namanya dukungan ini harus apa? Lillah, ikhlas gitu ya. Karena Allah Ta'ala, bukan karena nanti aku dukung kalian, nanti setelah kalian itu jadi kuat, akulah pemimpinnya. Nah, maka Rasulullah tidak mau. Langsung ke Taif. Taif itu kan kampung ibunya gitu ya. Siapa tahu di sana kan masih banyak keluarga. Ternyata Rasulullah juga ditolak, bahkan ditolak dengan sangat menyedihkan ya. Dilempar batu sama anak-anak, sampai Rasulullah itu terluka tumitnya gitu ya. Sampai nyesek banget gitu ya, kok kayaknya nggak ada pertolongan lagi gitu ya, yang bisa membantu dakwah Islam. Soalnya kalau Islam itu masih berupa kutlah, kelompok dakwah, sedangkan orang kafir Quraisy itu
rezim, maka lama-lama akan dihabisi gitu kan ya. Lama-lama akan habis. Lama-lama Islam itu nanti nggak ada yang mengemban. Maka Rasulullah perlu dukungan kekuatan. Maka sampai saat itu tuh, sampai malaikat tuh kasihan ya. Rasul, apakah kamu mau aku menimpakan gunung itu ke Taif biar orang-orangnya itu ketimpa gunung sekalian gitu ya. Kata Rasulullah apa? Iya sekalian gitu. Enggak, jangan gitu ya. Padahal udah disakiti gitu ya, malaikat itu mau balesin gitu ya, tapi jangan. Bisa jadi nanti anak keturunan mereka yang akan membantu dakwah Islam. Berarti nggak dapat ya dukungannya gitu ya. Maka sekarang pun gitu ya, ketika ada ormas Islam, dia pun melakukan aktivitas ini semua nggak harusnya kalau meneladani Rasulullah. Iya, mencari dukungan ke pemilik kekuatan seperti itu. Nah, Allah itu tidak akan membebankan suatu perkara melebihi dari umatnya, siapapun gitu ya. Dan kadang kita itu kan kok sudah mentok ya, mau kesini nggak bisa, ada nggak ya solusi? Itu karena sempitnya pemikiran kita aja kan. Nggak tahu rezeki Allah itu sangat luas. Allah itu punya planning yang banyak. Allah yang menguasai diri kita, manusia-manusia yang lain, dan seluruh jagat ini. Kalau kita yakin itu, sesempit apapun kondisi kita, kondisi dakwah kita, kondisi hidup kita, pasti ada celah yang akan diberikan oleh Allah. Kuncinya apa? Sabar dan konsisten melakukan perjuangan. Dan memang benar. Nah, ketika musim haji, kok udah ada musim haji? Hajinya zaman dulu itu ya jahiliyah gitu ya. Mereka itu haji bikin aturan sendiri gitu ya. Jadi kalau yang haji itu orang Mekah boleh pakai baju. Lewatnya di depan rumah. Kalau jamaah hajinya itu dari luar Mekah, mereka lewat dari belakang rumah dan tidak pakai baju. Telanjang. Itu untuk membedakan orang Mekah dan bukan orang Mekah. Itu kan pemikiran yang batil ya. Itu Rasulullah sampaikan gitu ya, dalam aktivitas pertarungan pemikiran, perjuangan politiknya seperti itu. Nah, pas musim haji datang, musim haji itu kan dari luar Mekah pun banyak. Nah, ini Rasulullah ambil kesempatan. Kalau orang Mekah, rezim Mekah ini sudah nggak mau menerima dakwah Islam, mudah-mudahan orang-orang yang dari luar Mekah mau menerima. Putus asa nggak Rasulullah? Enggak. Punya rencana, nggak putus asa. Dia punya prinsip seperti itu. Tapi rencana juga ada penghalang. Orang Quraisy tahu nanti ini si Muhammad ya pasti akan mendakwahkan Islam kepada jamaah haji. Gimana caranya supaya nggak terjadi? Kita sampaikan opini yang buruk kepada orang yang datang haji. Kalau ada yang namanya Muhammad menyampaikan ini itu adalah orang penyihir. Gitu ya. Kalau sekarang tuh hipnotis. Bu ya, kalau ada orang menyampaikan Islam ya, jangan percaya. Nanti kamu dihipnotis. Ya gitulah kira-kira ya. Akhirnya kan kalau orang mau siapa Muhammad, oh ini dibilang tadi ya di pintu Mekah tadi ya, gak jadi lagi gitu ya, karena sudah termakan propaganda. Sama nggak kayak dakwah zaman sekarang? Ada orang dakwah ngajak kebaikan, ngajak kebenaran, ada yang propaganda nggak? Ada. Jangan ikut pengajian situ, jangan ngaji yang aneh-aneh, nanti terhipnotis, nanti ke bawah-bawah arus mana? Banjir Bekasi gitu ya. Ada nggak hal seperti itu sekarang? Ada. Saudaranya dakwah malah dicurigai. Nah, Rasulullah tuh sudah ngalamin kayak gitu. Jadi orang mau dakwah tuh udah disiapin apa ya, kapas gitu loh, supaya nggak bisa mendengarkan. Takutnya tersihir nanti. Sampai seperti itu. Kayaknya buntu ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita mungkin putus asa ya. Aduh, dakwah ke Mekah ditolak. Orang kesempatan haji setahun sekali yang di luar Mekah di pintu udah dicegatin dulu. Nanti kalau ada Muhammad ngomong gini, kasih kapas ya, tutup. Ini tutup, tutup. Nah, Nabi Muhammad ngomongnya gimana gitu kan ya, kayak sudah nggak ada harapan. Tapi ingat tadi, Allah itu pasti akan kasih jalan. Asal kita sabar dan istiqomah memperjuangkan itu. Maka benar, di antara rombongan haji itu ada 2 suku Arab. Gitu ya, namanya suku Aus. Bukan haus karena puasa ya. Itu Aus.
Namanya suku Aus dan suku Khazraj. Nah, suku Aus dan Khazraj ini dua suku besar gitu ya, yang mereka itu selalu berantem, perang aja, masalah sepele lagi perang gitu ya. Mereka tinggalnya di mana ya? Yasrib. Ini dari ya Yasrib. Haji gitu ya. Ya hajinya ya nggak kayak haji yang kayak sekarang, haji yang tadi gitu ya, telanjang segala macam, bersiul, bukan labeko, malah bersiul gitu ya. Dari Yasrib. Nah, mereka itu ketika mendengar nanti di Mekah itu ada yang ngaku-ngaku nabi, namanya Muhammad, tandanya begini-begini. Mereka itu bukannya malah takut, malah penasaran. Kok bisa? Gara-garanya gini. Di Yasrib mereka itu punya tetangga orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu juga nggak suka sama orang Aus Khazraj ini, ya, suka berantem, gitu ya, nggak level lah orang Arab, kata orang Yahudi. Terus orang Yahudi itu kalau marah suka nyumpahin gini, awas loh ya, nanti kalau Nabi kami sudah diutus lagi, kan orang Yahudi setelah Nabi Isa kan dalam kitabnya akan ada Nabi terakhir ya, namanya Ahmad gitu ya. Mereka suka membanggakan, awas ya, nanti kalau Nabi yang terpilih kami sudah hadir, Nabi kami akan membasmi kalian orang-orang yang nggak bermutu, gitu. Nah, dari situ kan timbul maklumat nggak? Kalau orang nanti itu akan ada Nabi terakhir, namanya inisial Ahmad. Dapat pengetahuan dari mana? Orang Yahudi tadi yang suka nyumpahin mereka kalau lagi berantem. Itulah yang membuat mereka itu percaya. Gitu. Oh, berarti jangan-jangan ini nih Nabi yang dimaksud sama orang Yahudi. Kalau gitu, mari kita dengarkan. Itu cara siapa? Cara Allah untuk memberikan pertolongan. Rasulullah menyangka nggak? Nggak menyangka. Lawang udah ditutup kapas semua. Tapi ini Yasrib itu wilayah yang nggak pernah dalam jangkauan Rasulullah akan dakwah ke sana, itu nggak pernah. Karena jauh. Paling deket Taif tadi. Tapi ternyata orang ini tuh mau mendengarkan. Dan akhirnya mau menerima, Masya Allah. Mau menerima Islam. Dan dakwah Islam. Kita break dulu ya, dengerin azan. Sampai sini. Langsung kasih pertanyaan. Gitu ya, udah dong. Harusnya Bu Nia yang ngantuk. Biasanya hamil ngantuk kan? Alhamdulillah enggak, makanya ini yang enggak hamil kenapa ngantuk? Ngantuk. Akhirnya udah lahiran. Oh, baru 7 ya. Lihat nggak Ip, di mana Ip? Itu tuh kayak
Cuma nonton Outbound itu pada nggak mau. Oh, tadi tuh yang nelpon tukang paket. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Akhirnya tadi suku apa tadi? Aus dan Khazraj menerima dakwah Rasulullah dan mau melindungi dakwah Rasulullah. Mereka punya kekuatan nggak? Punya. Mereka ahli perang. Tapi sebelum mengenal Rasulullah, perangnya, kekuatan mereka dimanfaatkan untuk berantem sendiri, gara-gara urusan sepele. Nah, akhirnya mereka menerima dakwah Rasulullah. Nah, ketika mereka mau balik ke Yasrib, diutuslah satu dai yang untuk mengajarkan akidah, ngajarin Al-Quran, ngajarin Islam lah ya kepada Aus dan Khazraj ini. Kan mereka nggak bisa tinggal selamanya di Mekah kan, kalau udah haji kan pulang. Diutuslah satu sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Pernah dengar? Baru kali ini atau pernah dengar? Mus'ab bin Umair itu nanti mereka ikut rombongan suku Aus dan Khazraj kembali ke Yasrib, dan dalam waktu setahun dakwahnya siapa tadi? Tulis kayaknya Maya. Terus ini kan balik ke Yasrib. Nah, diutus satu dakwah bareng mereka kan, namanya Mus'ab bin Umair itu. Dalam waktu setahun, pintu-pintu rumah di Yasrib itu tidak ada yang mengenal. Oh, tidak yang mengenal ya. Semuanya sudah mengenal Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah dan masuk Islam dalam waktu setahun. Kayak gitu. Keren ya. Mus'ab bin Umair. Saya jangan tahunya Umar aja, ini sahabat keren juga ini. Diutus sendiri loh ke Yasrib. Nah, maka seluruh Yasrib itu mayoritas, ada orang Yahudinya juga ya. Banyak orang yang sudah masuk Islam dan mereka bersedia untuk apa? Memberikan kekuatan yang mereka miliki untuk melindungi dakwah Islam. Gitu. Nah, berarti tolabun nusrohnya berhasil di kota Yasrib. Maka ketika Yasrib itu sudah kondusif untuk diterapkan Islam, bukan diterapkan secara individu ya, sholat puasa aja ya, diterapkan Islam, Yasrib mau diterapkan Islam skala negara. Artinya aturannya itu diubah semua. Kalau Mekah mau nggak? Nggak mau. Tapi kota Yasrib mau. Gitu ya. Nah, maka Yasrib ini kemudian berubah menjadi kota Madinatul Munawwarah. Yang sekarang ibu-ibu kenal sebagai kota Madinah. Dulu namanya bukan Madinah, tapi namanya Yasrib. Gitu. Ya dikatakan Madinah Al-Munawwarah itu karena kota ini sudah mau diterapkan aturan Islam skala negara. Orang-orangnya mendukung Islam seperti itu, beda sama Mekah. Gitu. Maka tahapan yang ketiga alias yang terakhir itu adalah istilahul hukmi. Bahasa Indonesianya adalah penerapan hukum Islam.
dalam Ini jam jauh-jauh. negara. Di mana tadi? Negaranya di Madinah. Nah, gitu. Jadi begitulah bagaimana Rasulullah itu akhirnya bisa mendirikan sebuah negara. Madinah ini kemudian menjadi yang namanya Daulah Islam. Apa artinya daulah? Negara. Apa artinya Islam? Ya, Islam. Negara yang kekuatan ada di tangan kaum muslimin dan menerapkan aturan Islam. Jadi ini ya, kekuatan di tangan umat Islam. Nah, plus diterapkan aturan Islam ya secara kafah. Kafah itu keseluruhan. Gitu ya ibu-ibu ya. Nah, inilah akhirnya Rasulullah berhasil nggak mendirikan sebuah negara Islam yang akan dan seterusnya melindungi dakwah Islam. Maka Rasulullah diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika di Madinah kemudian Rasulullah mendirikan daulah Islam. Gitu. Berarti yang namanya dakwah itu tidak boleh berhenti dakwah tentang tauhid individu. Tapi rentetannya ini kan seperti ini ya, panjang ya. Sampai kemudian terjadi perjuangan politik itu terhadap rezim, benturan, itu adalah hal yang memang Rasulullah lakukan. Fitnah, didustakan, propaganda buruk. Fitnah kan propaganda buruk ya, sama aja. Sampai diancam pembunuhan. Yaitu karena memang dakwahnya Rasulullah itu dakwah secara politis. Gitu, yaitu mendirikan daulah Islam. Hijrah kan ya Rasulullah ya. Maka tahun pertama hijrah dari Mekah ke Madinah sama Umar bin Khattab dijadikan sebagai tahun pertama Hijriyah. Gitu. Jadi tahun Hijriyah itu dimulai semenjak Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Iya, itu satu Hijriyah. Daulah Islam berdiri. Berarti yang kemarin-kemarin disebutnya tahun apa? Sebelum Hijriyah. Tahun gajah, makanya kan. Jadi tahun Hijriyah itu dimulai semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti sekarang 1446 Hijriyah. Berarti Rasulullah hijrahnya ini sampai sekarang nih. Ini kan ceritanya kita ke sana dulu ya. Ibaratnya kita sedang mengikuti perjalanan dakwah Rasulullah itu sampai sekarang sudah 1446 Hijriyah. Sudah 1000 tahun Rasulullah hijrah, lama. 1000 tahun ya, 1000 tahun ya, karena usia manusia ya paling 100 ya. Usia Rasulullah aja 63 kan. Begitu ibu-ibu. Nah, di negara Islam ini apa yang Rasulullah lakukan? Pertama, aktivitas di dalam nomor 3 ini Rasulullah apa? Membangun masjid. Iyalah, kalau di Mekah mana boleh bangun masjid? Ibadah saja nggak boleh, ditolak. Nah, masjid di sini itu bukan hanya sebatas tempat ibadah, tapi markas negara. Gitu. Jadi masjid ini nanti fungsinya buat ibadah. Buat apa? Musyawarah. Lah Rasulullah itu kan di sini sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara kan kalau membuat kebijakan kan harus bermusyawarah. Di mana? Di masjid. Yang namanya kepala negara ada tamu dari negara lain nggak? Ada. Nerimanya di mana? Di masjid. Tuh. Nerima tamu negara. Kalau ada orang-orang miskin nggak punya rumah, nggak bisa makan, ditampung di mana? Di masjid. Jadi masjid dulu itu namanya ada ahlu sufah. Jadi fungsi masjid itu tidak hanya untuk sholat, tapi dia sebagai tempat musyawarah, rapatnya dewan anggota pejabat gitu ya, menerima tamu negara, menampung orang-orang miskin.
Apakah fungsi masjid masih seperti ini? Dua doang gitu ya. Malah kalau ada kajian tentang kenegaraan gitu ya, nggak boleh di masjid gitu ya. Masjid dikunci aja. Nanti dibukanya pas mau azan. Oh, mau doang gitu. Itu membangun masjid. Jadi masjid di sini tuh tidak hanya spiritual ya, tapi punya peran politik. Rapatnya itu di masjid. Kayak gitu. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Contohnya adalah, nah negara Islam ini tujuannya itu apa? Mengurusi urusan umat di dalam negeri. Kalau keluar negeri apa? Mendakwahkan Islam. Makanya Rasulullah apa? Setelah negaranya terbentuk, mengirimkan utusan, delegasi ke negara-negara tetangga. Emang saat itu ada negara apa? Contoh, mengirimkan utusan ke negara Romawi. Ada negara Romawi. Rajanya namanya Heraklius. Kok nggak salah? Berarti benar. Ke negara Persia. Nama rajanya namanya Kisro. Pernah dengar nggak? Apakah cuma dua doang? Enggak. Ke raja-raja Arab. Raja Arab contohnya apa? Pernah dengar Raja Najasyi? Di mana itu? Kalau sekarang di Ethiopia, berarti Afrika. Ngirim delegasinya ke duta besar kalau sekarang itu. Duta besar itu kan hanya dimiliki negara kan? Ini nanti ada tokohnya nih. Sahabat siapa bawa surat ke Heraklius. Sahabat siapa bawa surat ke Raja Kisro. Sahabat siapa bawa surat ke Raja Najasyi. Mau cookies. Bukan kue cookies ya. Ada raja dulu tuh ada namanya mau cookies. Ini kalau ibu-ibu mau belajar pengutusan ini nanti ada di kitab yang namanya Daulah Islam. Itu lengkap nama sahabat yang diutus ke negeri ini. Nama sahabat yang diutus ke negeri ini. Ke Raja Bahrain. Nah, itu ada semua seperti itu. Emang isi suratnya apa? Kalau seorang kepala negara ngirim surat ke kepala negara, urusannya apa? Dakwah. Jadi Rasulullah itu dakwahnya sudah level antar negara. Karena sudah ada negara. Biar Islam itu semakin luas. Isinya apa? Itu juga masih ada ya. Teks suratnya ke Heraklius itu ada. Masih disimpan di museum mungkin kalau sekarang. Intinya begini. Dia menyeru kepada Heraklius untuk masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, dikasih opsi lain. Kamu harus tunduk di bawah negara Islam. Kalau masih nggak mau, dengan terpaksa kami akan memerangi. Jihad fisabilillah. Keren nggak? Keren. Jadi dakwahnya itu nggak lagi ke orang. Itu pun lama kan ke orang di Mekah kan ya, dapatnya sedikit. Itu pun kalau ada gangguan dari rezim, lemah. Tapi kalau ada negara, wah, yang namanya negara ada tentaranya nggak? Tentaranya dari mana tadi? Suku Aus dan Khazraj. Kuat. Berarti Mekah nanti diapain? Ditaklukkan juga. Sudah berani nanti melawan rezim di Mekah. Nah, Fatul Mekah itu. Inilah kenapa kemudian ketika ada negara Islam itu bisa cepet banget menyebar sampai ke 2/3 dunia. Coba kalau nggak ada negara Islam, nggak sampai ke Indonesia. Ya gimana? Mau dakwah di Mekah aja ngap kan? Sudahlah orang Mekah nggak mau, ya, yang mau malah nanti dianiaya kayak Bilal. Keluar Mekah juga Rasulullah nggak boleh kan? Takutnya nanti menghimpun pasukan dari luar Mekah, nggak boleh Rasulullah keluar Mekah. Makanya pas mau hijrah ke Madinah, itu kan rumahnya udah dikepung kan, terus akhirnya selimut, ternyata di dalam selimut siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi keluar Mekah itu nggak boleh, mentok kan akhirnya gitu. Nah ini sudah keluar Mekah, nah, tunggu aja ya nanti tanggal mainnya Mekah akan ditaklukkan kayak gitu. Itu kerennya seperti itu. Nah habis ini penaklukan menyebarkan Islam sampai ke
Eropa sampai ke Turki. Turki dulu tuh masih dalam kekuasaan Romawi, Heraklius. Kristen semua. Mesir juga Kristen. Kok bisa sekarang mayoritas Islam tuh? Karena dakwah Islam masuk ke sana tadi. Herakliusnya diperangi, Kisra diperangi. Nggak langsung diperangi ya, tadi dikirimin surat. Kalau nggak mau masuk Islam, nggak apa-apa, tapi asal tunduk pada negara Islam. Keren nggak sih? Keren, karena punya power atau sampai ke Spanyol sekarang. Dulu namanya Andalusia. Percaya nggak Spanyol dulu tuh mayoritas Islam. Sekarang Spanyol Kristen semua. Dulu mayoritas Islam. Menyebar ke barat mentok ya sampai perbatasan Portugis. Ratu Inggris, Raja Inggris ketar-ketir. Kalau Eropa ini Muslim, wah gawat ini Kristen bakal punah kan gitu. Sampai ke utara, ke Cina, ke Xinjiang, gitu ya. Lurus lagi ke timur jauh gitu ya, sampai ke Hindustan. Makanya di India itu ada raja-raja India kan, gitu. Taj Mahal itu kan buktinya ya. Masih ke timur lagi, Samudra Pasai. Itu sudah Rasulullah udah nggak ada ya, itu udah ratusan tahun. Samudra Pasai kemana sekarang? Aceh, ke Kerajaan Bengkulu. Nyeberang lagi pulau, Kerajaan Banten. Kerajaan Fatahillah gitu kan ya. Ke Jogja ada Kesultanan Mataram. Lurus terus sampai ke Gorontalo. Di mana Gorontalo? Sulawesi. Mentok sampai situ. Yang kurang mungkin Jepang, Korea doang ya. Jadi makanya Islam itu ketika ada negara Islam itu dakwahnya cepat menyebar sampai 2/3 dunia. Masya Allah. Inilah yang kemudian yang harus kita teladani kalau melakukan aktivitas dakwah. Berapa tahapannya? Ada berapa nih? 3, 1, 2, dan 3. Itu. Jadi kalau ada ormas dakwah, kelompok dakwah, itu seharusnya dakwahnya mengikuti metode Rasulullah. Kalau mau umat Islam menjadi umat terbaik, harus ada negaranya. Gitu. Pengen negara, tapi kalau dakwahnya tauhid saja kira-kira jadi nggak? Ada pengoplosan pertama nggak didakwahin. Ada pajak nggak berusaha didakwahin. Berat dakwahin pajak, kan dakwahin penguasa. Ya kan? Tapi itulah yang Rasulullah dulu lakukan. Berarti dakwahnya Rasulullah itu berat apa enggak? Tapi inilah yang kemudian harus kita lakukan. Tentu kalau sendiri bisa enggak? Enggak bisa, harus ada kelompok dakwah yang mengikuti step by step langkah ini. Gitu. Kelompok dakwah itu harus melakukan pembinaan, menguatkan akidah. Kalau akidahnya udah kuat, baru taat sama hukum syariat, ya kan? Makanya kemarin tak tanya, udah merasa dibina atau belum gitu ya? Akidahnya udah kuat belum? Berusaha taat sama syariat, gitu. Mengajak bergabung ke kelompok dakwah, gitu kan ya? Supaya apa? Bisa dakwahnya bareng, gitu. Kalau dalam kelompok dakwah itu kan terorganisir. Kalau terorganisir itu enak nggak? Enak, gitu ya. Kalau nggak bisa diajarin, gitu ya. Kalau nggak tahu caranya diajarin dari nol. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini teladan dakwah Rasulullah. Penuh ya papan tulisnya. Selanjutnya apa berarti ini? Habis teladan dakwah Rasulullah. Kira-kira yang belum dibahas. Nah, berarti dakwah itu wajib ya? Wajib. Tapi dakwahnya kayak gini. Berat gak? Berarti nggak boleh harus bareng. TV-nya lagi. Itu TV-nya lagi. Iya, nggak apa-apa, kita juga udah selesai kok ini. Belum nonton TV. Lah dari tadi kan udah nonton TV. Tapi TV-nya lagi.
Halo. Oh, ini internetnya. Kan itu pakai internet. Lagi sinyalnya hilang. Tidak apa-apa lah. Kita pulang aja. Udah. Begitu ibu-ibu ya. Berarti pekan depan insya Allah kita akan bahas apa sih ini loh, kutlah dakwah. Kelompok dakwah gitu. Karena dakwahnya itu kan nggak boleh sendiri, harus ada jamaah dakwah gitu. Jamaah dakwah itu yang gimana? Yang melakukan aktivitas dakwah sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Jadi bukan sembarang kelompok dakwah ya. Nanti ikut kelompok dakwah orangnya ini pakai baku hantam. Nggak jadi. Bukan yang begitu. Nanti kelompok dakwah isinya aktivitasnya apa? Nyanyi. Ya bukan itu gitu ya. Aktivitasnya ini ya. Bukan itu gitu ya. Ada kelompok dakwah aktivitasnya nyanyi ya, bukan aktivitas Rasulullah gitu. Yang lain nanti kita akan bahas seperti itu. Gitu ya ibu-ibu ya. Sampai sini dulu ya. Kayaknya udah banyak kan. Nah, yang baru kelompok dakwah kita bahas Rabu depan, mudah-mudahan cerah dan semuanya sehat-sehat ya. Begitu kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.